Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Dewi Tantri. Di sini saya akan memenuhi tugas perkuliahan saya mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan menjelaskan materi tentang macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Pengertian hak menurut Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Lalu, apa saja sih macam-macam hak warga negara? Hak yang pertama yaitu hak hidup. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui sebagai HAM di mata organisasi dunia. Jika negara tidak memenuhi hak ini, maka negara tersebut bisa menjadi musuh negara-negara lainnya. Hak yang kedua yaitu hak pengakuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Jadi, presiden sekalipun melakukan kejahatan terhadap Anda, hukum tetap harus melindungi Anda, karena di mata hukum negara, Anda dan presiden dianggap sama. Yang ketiga yaitu hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Warga negara tentu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Untuk pendidikan, contohnya, haknya sudah jelas di Indonesia. Setiap anak memiliki kesempatan mudah untuk belajar dan sekolah tanpa dipersulit oleh negara. Yang keempat yaitu hak untuk kebebasan. Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu di luar apa yang dipandang ilegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan memeluk kepercayaan tertentu. Yang kelima yaitu hak atas mendapatkan keturunan. Semua orang tentu ingin memiliki keluarga dan meneruskan keturunannya. Hal ini merupakan salah satu hak yang Anda miliki dan dijaga oleh negara. Warga negara bahkan bisa menikmati pengakuan dan perlindungan hukum seputar keluarga dan keturunan ini. Dan yang keenam yaitu hak atas perlindungan dan keamanan. Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini digunakan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Dalam perangkat ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Karena itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari negara tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban warga negara? Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang beda prinsipnya. Dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Lalu, apa saja sih macam-macam kewajiban warga negara? Yang pertama yaitu kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung oleh semua warga negara. Jika ada seseorang yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi hukum, ia bisa menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain. Menyebabkan kerugian bagi warga negara lain tentu bisa dibilang menginjak hak mereka. Karena itu, setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu kewajiban bela negara. Warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk.
Sebagai contoh, di Singapura ada kegiatan wajib militer yang melatih warga negara untuk bisa berlaku sebagai tentara saat ada musuh yang menyerang negara tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kewajiban pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Mengapa pajak ini dilakukan? Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan negara. Tanpa uang, tentu negara tidak bisa beroperasi dengan baik. Hal seperti pembangunan jalan dan operasi perangkat negara hanya bisa berjalan baik karena warga negara membayar pajak. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.